Umur 19 tahun, saya ditantang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doa pertama saya, karena saya nggak tahu cara doa. Tuhan Yesus, my name is Zach. Umur saya 19 tahun. Now what? Itu doa pertama saya. Saya ingat di rumah, di luar saya mabok-mabokan, tapi di rumah ada sesuatu yang mendorong hati saya untuk masuk kamar. Setelah 3 minggu saya masuk kamar setiap hari, mungkin 3 menit, 4 menit saya berusaha doa. Kadang saya pikir saya gila, kadang saya pikir apa gue ngomong sendiri. Bener gak Yesus itu hidup, bener gak Yesus itu ada. Tapi terus saya lakukan karena ada sesuatu yang mendorong hati saya. Masuk kamar, belajar berdoa. Saya beli Alkitab untuk pertama kalinya, gak pernah baca Alkitab. Setelah 3 minggu Roh Kudus datang. Tiba-tiba kamar saya berubah warnanya, terangnya luar biasa. Dan saya ngerasain kasih dan damai yang saya gak pernah ngerasain seumur hidup. Itu masuk sampai ke dalam, apa ya, saya gak bisa jelasin, tapi sampai ke dalam. Tiba-tiba saya merem tuh, saya lihat Roh Kudus, terangnya dia kayak makhluk ya. Dia duduk sebelah saya bisa lihat dia duduk di lantai, saya duduk di lantai, dia juga duduk di lantai. Tiba-tiba dia masuk. Saya gak berbahasa roh waktu itu, nothing. Tapi saya cuma dijamah dan diselimuti dengan hadirat, kasih, damai, pengampunan, dan semuanya. Itu pertama kali saya mulai mengalami Tuhan. Saya masih ingat dulu saya bakal masuk kamar, saya kunci diri saya. Dan saya bilang, Tuhan, if you don't come, I'm not going out. Tuhan, kalau engkau gak datang, saya gak akan keluar. Saya paksain diri saya, Tuhan, I wanna feel you, if you are real. Saya lihat alam, saya lihat nature, saya bisa merasakan nature. I know I can feel you, I know I can see you. I would lock myself, kunci. Saya begitu lapar dan haus untuk sesuatu yang nyata, sesuatu yang real. Rugi kalau hari ini kita bilang Yesus itu Tuhan, tapi kita nggak mengalami dan kita nggak berjalan. Jatuh bangun is fine, sampai kapanpun kita akan berdosa. Kadang kita malas, it's fine. Kita manusia, tetapi hati ini terus menjerit, terus lapar, terus haus, terus memaksakan diri untuk mengejar dia. Gak mungkin dia gak akan datang. If you seek me with all your heart, you will find me. Kau cari aku dengan segenap hatiku, engkau akan menemukan aku. Singkat cerita, saya bertobat mengalami Tuhan. Saya ketemu Yesus secara pribadi umur 20 tahun. Saya lagi menyembah Tuhan, belajar nyembah Tuhan. Saya ngeliat orang gereja ya, dia main nyanyi-nyanyi. Zaman dulu masih VCD. Saya beli VCD, tahu VCD ya, Hillsong. Saya lihat ada liriknya, karaoke gampang. Saya jagonya, orang Cina suka karaoke. Saya pasang setiap hari, saya nyembah. Saya jadi gila, jatuh cinta sama sesuatu yang saya gak pernah alami seumur hidup. Kalau hari ini kita mengakui bahwa Yesus Tuhan, anugerah yang luar biasa. Karena itu saya memuji, karena itu saya menyembah, karena itu saya menari, karena itu saya ke gereja. Saya lihat dunia gelap. Saya punya teman dari kiai sampai preman, sampai dukun, artis ya semualah. Saya lihat dunia yang begitu gelap. Dan diinjilin, kadang orang diinjilin diajak ngomong apa, nggak bisa, ada selaput. Kadang kita cuma bisa doa untuk orang itu. And kadang saya mikir, Tuhan bener nggak? Ini orang nih nggak, orang yang nggak kenal Yesus, bener masuk neraka. Betapa besar tanggung jawab gereja. Hari ini gereja menurut saya macam-macam, tidak ada gereja sempurna, yes. Tetapi begitu banyak orang yang berdosa, yang tidak kenal Tuhan, just on the way to hell, neraka. Hari ini kalau kita sebut Yesus Tuhan, kita bersyukur. Thank you Lord, thank you Jesus. Makanya kita bersuka cita. Kita selamat loh. Kita selamat, hari ini kita selamat. Dosa kita diampuni, come on. Gila, dosa kita diampuni. Yang dulu, yang hari ini, sama yang masa depan. Dulu saya bisa berjalan karena agamawi, saya berjalan dalam rasa bersalah. Karena ada pengajaran gereja yang mengatakan kita bisa kehilangan keselamatan. Saya nggak percaya orang udah lahir baru bisa kehilangan keselamatan, walaupun jatuh.
Jadi karena setiap manusia berdosa, kita ingini yang salah, dosa. Menggerutu salah, komplain dosa, khawatir dosa. Ya kan, hal-hal kecil. Tuhan udah pasang barometer kesempurnaan loh. Melihat, mengingini dosa. Jadi setiap kali kita pikir salah, keluar masuk dari keselamatan. Nanti masuk surga, nanti nggak masuk surga. Nanti masuk surga, nanti nggak masuk surga. Kalau kita baca di Yohanes, ketika dia perjamuan Yesus, perjamuan terakhir, dia bilang sama semua murid-muridnya, kalian semua bersih, you are all clean, except one, Yudas. Di firman-firman berikutnya, dia ngomong sama Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau akan menolak aku. Dia tahu Petrus akan menolak. Tapi Tuhan bilang, you are all clean. Termasuk Petrus. Karena Petrus tetap datang, tetap bertobat, tetap menjerit. Beda sama Yudas. Yudas murtad. Saya lagi menyembah, pakai VCD, nyanyi karaoke, merem. Tiba-tiba saya ngerasain pintu saya terbuka. Ada angin. Pas saya buka mata, saya periksa, saya mau kunci, ternyata udah saya kunci. Ketika saya balik lagi, merem, pintu saya terbuka lagi. Dekat pintu tuh cuma nih, seginilah speaker nih. I can feel ada angin. Tapi angin sepoi-sepoi, anginnya tuh angin damai. It's different from the wind. Kadang saya suka menyembah Tuhan dalam alam, karena ketika angin datang, I know it's God. Karena Tuhan begitu dekat. Ketika kita terus berintim sama Tuhan, saya cuma bilang Tuhan, and I know a wind come, boom, I know it's God, because nature worships God. Alam itu menyembah Tuhan. Cuman manusia yang punya free will, menyembah atau tidak menyembah. Makanya kalau Anda menyembah Tuhan, itu keputusan yang luar biasa, karena kita diberi kehendak bebas. Nature dalam semua kenaturalannya, dalam semua fungsinya, kenapa mereka diciptakan, mereka menyembah Tuhan. Burung bercicit, pohon bertumbuh, they are worshiping God. Everything's made through God. Everything's worship. Ini molekul, partikel, semua ini menyembah Tuhan. They are praising God. Itu pintu terbuka. Saya tetap merem karena saya tahu ini aneh, udah saya kunci. Itu angin damainya masuk nih. Anginnya beda, bukan angin biasa, tapi angin damai. Nah, damainya sampai masuk ke hati. Sedang ini damai. Tiba-tiba saya dapat penglihatan terbuka. Jadi saya merem tuh kayak nonton film. Saya orang film kan. Jadi kayak nonton film, wup, seumur hidup saya nggak pernah ngerasain. Nonton film, saya ada di kamar. Saya lihat kamar saya, pintu terbuka. Itu hadirat terangnya bukan main. Tapi terangnya nggak silo. Terangnya tuh putih, tapi sparkling, tapi just the presence. Tiba-tiba saya cuma sujud, saya nggak bisa ngapa-ngapain karena saya cuma bisa nangis. Hadirat Tuhan begitu luar biasa, cinta dan damai yang begitu luar biasa. Tiba-tiba berdiri satu orang di situ, wajahnya yang membawa silau itu, terangnya, wajahnya begitu terang. Saya nggak bisa lihat wajahnya karena begitu terang. Sampai hari ini kalau saya merem saya bisa lihat. But in my spirit, di dalam roh saya tahu itu Yesus. Dia nggak maju, dia nggak mundur, dia cuma berdiri di situ. Berdiri depan pintu. Tapi saya sujud, itu dia kayak merangkul aku dengan hadiratnya yang luar biasa. Yesus hidup sayang. Yesus itu nyata. Yesus itu hidup. Saya nggak ambil waktu lama-lama. Kesaksian saya panjang, hidup saya udah 39 tahun. Jadi hidup juga macam-macam. Saya punya pengalaman luar biasa. Tetapi satu pesan yang saya mau beri, Yesus hidup. Kita terus bersyukur karena kita mengenal Yesus. Jangan sampai hidup kita sia-sia, tidak mengalami kepenuhan janji Tuhan dan apa yang darah dan salib lakukan buat hidup kami. Kami berhak inheritance, menerima semua yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan ini. Amin. So we thank you. Tuhan berkati semuanya. Come on, Pastor.